bersorai bagi dia.
Shalom ibu-ibu semua, apa kabarnya? Wah, saya sangat senang sekali di tahun yang baru ini saya boleh menjumpai lagi ibu-ibu semua. Dan mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki kesempatan untuk kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya saat ini kami sudah diberikan hati yang bisa melihat, bisa mendengar, juga mempercayai firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati waktu pertemuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik ibu-ibu semua, apa kabarnya? Sekaligus saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan kita sama-sama berharap agar tahun ini boleh menjadi tahun pemulihan, tahun di mana Tuhan akan lebih lagi mendatangkan keajaiban-keajaibannya dalam kehidupan kita. Nah, sore hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Judul khotbah saya ialah obat putus asa. Ayo sama-sama ibu-ibu katakan di rumah, obat putus asa. Atau boleh ketik di live chat, obat putus asa. Nah, ibu-ibu semua, rasanya dari judul khotbahnya kayaknya nih walaupun saya nggak lihat wajahnya ibu-ibu, kayaknya ada nih mungkin yang saat-saat ini sedang mengalami keputusasaan. Apa sih putus asa itu ibu-ibu? Putus asa ialah suatu kondisi di mana mungkin kita merasa hilang pengharapan. Putus asa tuh harapan. Kita mungkin merasa hilang pengharapan, atau mungkin kita merasa kecewa, khususnya setelah dalam tahun 2020 mungkin kita banyak mengalami kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita berharap A, tapi yang terjadinya B. Kita berharap ini, tapi yang terjadinya apa, sehingga kita mulai merasa putus asa. Rasanya kita sudah berdoa, rasanya kita sudah mencoba, rasanya kita sudah berusaha, tapi kok kayaknya gini-gini aja, malah kayaknya keadaan semakin menurun. Tapi hari ini ibu-ibu, saya mengajak di tahun yang baru ini, ayo sama-sama kita harus bangkit dari keputusasaan. Kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan, kita sebagai penolong bagi suami kita, kita sebagai seorang ibu bagi anak-anak kita, juga kita sebagai wanita-wanita yang ditetapkan oleh Tuhan untuk boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Tentunya kita harus bisa bangkit dari keputusasaan. Nah, bagaimana ibu-ibu semua caranya kita bangkit dari keputusasaan? Yang pertama, ibu-ibu, mengapa banyak orang merasa putus asa dalam hidupnya? Sulit untuk bangkit dari keputusasaan. Karena mereka banyak yang berpikir bahwa cerita hidup mereka adalah cerita tentang diri mereka. Sekali lagi ya, banyak orang jatuh dalam keputusasaan dan sulit bangkit dari keputusasaan karena mereka berpikir bahwa cerita dari hidup mereka adalah cerita tentang dirinya. Jadi kalau ibaratnya seperti sebuah buku, ibu-ibu ya, buku tuh pasti ada covernya, ada sampulnya. Nah, kita berpikir di sampulnya tuh nama ibu-ibu. Kalau nama saya Jelia Puspa Purnama, lahir 10 April, tahunnya dirahasiakan. Ya. Kemudian kita berpikir nanti bukunya tuh selesai waktu kita meninggal. Di halaman terakhirnya, dan Jelia pun meninggal kembali ke rumah Tuhan. Tanggalnya ya saya juga nggak tahu gimana Tuhan. Nah, ibu-ibu, ini adalah sebuah pemikiran yang salah dan menyebabkan kita selalu jatuh dalam keputusasaan. Susah bangkit dari keputusasaan. Kenapa? Karena kita berpikir ini cerita tentang saya. Wah, kalau ada kejadian begini-begini, usaha saya hancur, rumah tangga saya begini, malu dong saya. Muka saya mau ditaruh di mana? Taruh di situ aja ibu-ibu ya, jangan ditaruh kemana-mana. Kita berpikir, waduh gimana nih Tuhan, kayaknya saya malu nih. Saya bagaimana berhadapan dengan keluarga? Wah, rasanya apa ya, kita tuh seperti punya tanggung jawab yang sangat-sangat besar untuk mempertaruhkan hidup kita. Ya, nah ibu-ibu, padahal hidup kita bukan cerita tentang kita. Ini adalah sebuah konsep utama dalam kekristenan. Hidup kita adalah cerita tentang Tuhan. Ada ayat dikatakan dalam Mazmur 19 ayat yang kedua mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kehidupan kita, saudara, ciptaan Tuhan itu menceritakan bukan tentang kemuliaan dirinya. Tuhan tetapkan kita, Tuhan jadikan kita untuk menceritakan tentang kemuliaan Allah.
Ya, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bahkan ibu-ibu kalau di kitab Wahyu, ya kita akan buka kitab Wahyu pasal yang ke-21. Nah, ini kan kitab terakhir ibu-ibu ya. Di sini dikatakan Wahyu 21 ayat yang ke-6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi sore hari ini saya mengajak ibu-ibu semua, ingat hal ini. Hidup saya bukan cerita tentang saya. Bab satunya itu tentang Tuhan. Dan bab terakhirnya tentang Tuhan. Nah terus Yali, emang kenapa kalau hidup saya itu tentang Tuhan? Kalau hidup kita tentang Tuhan, berarti aktor utamanya, nah ibu-ibu nih pasti kan lagi zaman-zaman pandemi gini pada rajin nonton sinetron, nonton drakor. Ayo siapa yang malu-malu ngaku? Ya. Nah, kan kalau di drama-drama tuh pasti ada tokoh utamanya nih, pasti ada jagoannya. Nah, berarti tokoh utamanya tuh Tuhan Yesus. Judul bukunya tuh Tuhan Yesus. Dan yang luar biasanya lagi, penulis ceritanya, karena hidup kita cerita tentang Tuhan, penulis ceritanya bukan ibu-ibu, juga bukan saya, tetapi Tuhan. Sutradaranya pun bukan kita, tapi sutradaranya itu adalah Tuhan. Jadi semuanya ibu-ibu ya, produsernya, penulisnya, pusat ceritanya bukan ibu-ibu dan saya, tapi ini tentang Tuhan. Nah waktu saya mendapatkan kebenaran ini, saya tuh sekarang lebih mudah untuk bisa bangkit dari kekecewaan, dari keputusasaan. Kenapa? Karena sekarang saya merasa lebih rileks ibu-ibu menjalani hidup ini. Oh kenapa saya kok harus pusing-pusing sendiri? Kenapa saya harus ketakutan sendiri? Kalau hidup saya ada apa-apa, yang malu itu bukan saya sebetulnya. Tapi yang malu itu adalah Tuhan. Kita harus percaya kita adalah anak-anak Tuhan. Amin ibu-ibu. Coba walaupun di rumah katakan dengan keras, saya anak Tuhan. Tulis di kolom live chat, saya anak Tuhan. Amin ibu-ibu semua. Kalau anak, ibu-ibu yang punya anak, kenapa sih ibu-ibu dandanin? Kenapa ibu-ibu sampai nangis waktu nilai anak-anaknya kok pada jelek? Karena banyak orang tua berpikir penampilan anaknya, prestasi anaknya itu adalah cerminan orang tuanya. Betul ibu-ibu? Jadi sama, kalau kita manusia saja bisa berpikir seperti itu, apalagi Tuhan. Keberhasilan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah cerminannya Tuhan. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita, ibu-ibu jangan khawatir. Itu semua tetap ada dalam seizin skenario daripada Tuhan. Kalaupun si jahat sampai ingin turut campur tangan dalam skenarionya Tuhan, tenang ibu-ibu, kita punya Tuhan yang hebat menulis skenario. Dia sanggup untuk mendatangkan kebaikan. Itu ayat yang sangat-sangat disukai oleh semua orang. Aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ibu-ibu, bagaimana supaya kita bisa lepas dari keputusasaan? Ingat prinsip yang pertama ini. Hidup saya bukan tentang saya, tapi hidup saya ialah tentang Tuhan. Jadi saya tidak perlu khawatir, karena skenario hidup saya itu ada di dalam tangannya Tuhan. Iblis boleh merancang-rancangkan yang jahat atas hidup saya, tetapi saya percaya saya ada dalam skenarionya Tuhan. Saya tidak akan dibiarkan tergeletak. Sekali-kali orang benar jatuh, tapi dia tidak akan dibiarkan tergeletak. Dia akan bangkit kembali. Dia akan menjadi pemenang. Dia akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin ibu-ibu. Coba walaupun di rumah kasih tepuk tangan dong yang kenceng-kenceng nih buat Tuhan. Wah luar biasa. Ibu-ibu WBI Pasko memang mantap-mantap semua. Nah sekarang yang kedua. Karena hidup kita ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Ibu-ibu harus percaya akan skenarionya Tuhan. Ya, harus percaya Tuhan sanggup menuliskan rancangan hidup yang terbaik buat ibu-ibu semua. Oleh karena itu, mari di tahun yang baru ini kita buat sebuah resolusi. Nah ini paling senang kalau tahun baru bikin resolusi. Resolusinya apa ibu-ibu? Mari kita belajar menerima kata tidak dan belajar menerima kata tunggu. Ya ini anak-anak Tuhan zaman sekarang ini susah banget untuk bisa terima kalau Tuhan bilang enggak.
Saya mau tanya sama ibu-ibu, yang apalagi yang udah punya anak. Biasanya kalau anak yang susah terima kata tidak tuh anak kecil atau anak yang sudah dewasa? Anak kecil. Coba anak kecil kita bilang, gak boleh. Oh, dia akan nangis, dia akan merajuk, dia akan, kalau bahasa Sunda bilang, gogolosoran di lantai, muter-muter badannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa terima kata tidak. Nah, ibu-ibu saya mengajak, ayo kita menjadi wanita-wanita yang dewasa rohaninya. Mungkin di tahun-tahun yang sudah berlalu ada hal-hal yang ibu-ibu inginkan, tapi ternyata tidak terjadi. Berarti kita harus belajar hari ini. Orang yang putus asa bisa bangkit kalau dia bisa belajar menerima kata tidak. Ibu-ibu ingat satu hal ini. Seringkali kita berpikir, waktu Tuhan berkata tidak, kita berpikir Tuhan tidak mengasihi saya. Padahal justru karena Tuhan mengasihi saya, maka dia berkata tidak. Ibu-ibu yang sudah menjadi orang tua, seringkali anaknya minta sesuatu. Lalu kita bilang, gak boleh. Apakah waktu ibu-ibu bilang gak boleh itu lahir dari perasaan, pemikiran saya benci anak ini? Enggak kan? Tapi karena saya sayang sama anak ini. Dia belum bisa untuk mendapatkan itu. Kalau dia dapatkan itu akan membahayakan dirinya. Nah sama ibu-ibu, pakai pemikiran itu. Tuhan sebagai penulis skenario hidup kita. Waktu ada pintu-pintu yang tertutup, waktu ada rancangan-rancangan yang tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, terima itu sebagai pernyataan kasihnya Tuhan. Ingat, kedewasaan rohani ialah waktu ibu-ibu mau menerima kata tidak, juga mau menerima kata tunggu dari Tuhan. Ya bisa saja mungkin itu bukan tidak, tapi tunggu. Kata Tuhan belum waktunya sekarang. Mungkin 2020 belum waktunya. Atau mungkin juga di 2021 ini belum waktunya. Tapi ayo, saya belajar hari-hari ini untuk selalu percaya Tuhan rancanganmu yang terbaik buat hidup saya. Saya tidak tahu seperti apa jalan di depan. Tapi saya percaya waktu saya terus setiap hari menyerahkan diri saya kepada Tuhan, maka rancangan Tuhan yang terbaik itu yang akan terjadi dalam hidup saya. Amin ibu-ibu semua. Sekarang yang ketiga. Karena ini tentang Tuhan, ya, ini bukan tentang saya, juga bukan tentang ibu-ibu. Kita lihat ayat yang terakhir di kitab Ulangan pasal yang ke-31. Ya, kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Ini adalah ayat yang dikatakan kepada Yosua. Di sini dituliskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab, lihat ini ibu-ibu, Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Sama-sama katakan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Atau janganlah ibu-ibu putus asa. Jadi, tadi yang sudah saya katakan, karena ini cerita tentang Tuhan, maka dia pun yang akan mensutradarai sebetulnya kehidupan ini. Saya mau tanya sama ibu-ibu, pernah gak lihat behind the scene? Behind the scene tuh di belakang layar kalau lagi pembuatan film. Kita kalau lagi nonton film kan kayaknya cuma ada aktor itu dan aktor itu. Kayaknya gak ada orang lain lagi. Tapi ternyata kalau dikasih lihat di belakang layarnya, itu ada banyak sekali kru yang ikut berpartisipasi waktu pembuatan sebuah film. Dan yang selalu pasti akan hadir itu siapa? Betul, sutradara. Penulis skenario juga kadang-kadang hadir. Jadi sutradara tuh selalu hadir di situ. Nah ini waktu saya dapatkan pemahaman ini, oh ternyata waktu saya hidup ini, saya itu tidak pernah dibiarkan sendiri seperti ayat yang tadi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar.
Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Dia bukan duduk menyertai kita, tapi Dia berjalan menyertai kita. Wow, luar biasa sekali. Dia bukan Tuhan yang sok, kamu maju aja. Saya mah nungguin di sini. Saya nungguin di sini, kamu maju aja. Enggak, tapi Dia jalan-jalan bareng-bareng sama kita. Ada lagunya kan ibu-ibu ya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jadi ibu-ibu percaya. Kenapa engkau harus putus asa? Putus asa itu waktu kita merasa gak ada yang menemani kita. Gak ada yang mendampingi kita. Gak ada yang bisa untuk bertanggung jawab dan ikut campur dalam hidup kita. Sutradara itu ibu-ibu sangat sibuk sekali. Dia mengarahkan kamera, dia mengarahkan acting, dia melakukan A, B, C, D. Tuhan tuh sibuk sekali sebetulnya. Dia ingin terus mengarahkan ibu-ibu semua. Nah supaya kita bisa dengar arahan sutradara, ayo ibu-ibu jangan tinggalkan jam doamu. Jangan tinggalkan saat-saat pembacaan firman-Mu. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan walaupun secara online. Ayo terus. Supaya kita bisa dengar arahan sutradara kita. Supaya kita bisa tahu, oh Tuhan tuh masih menyertai saya. Lakukan setiap firman Tuhan. Percaya ibu-ibu. Waktu kita dalam kesusahan, Tuhan gak tinggalkan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Bahkan di sini dikatakan di ayat yang ke-8, sebab Tuhan Dia sendiri yang berjalan di depanmu. Dia berjalan di depanmu. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Prinsip dunia mengatakan ladies first. Wah, ya. Tapi kalau di dalam Tuhan bukan ladies first, God first. Kenapa sih jalan di depan tuh menakutkan? Karena kan kalau ada apa-apa, kita duluan yang kena. Nah ini Tuhan tuh sebetulnya sudah jalan di depan setiap anak-anak Tuhan. Tujuannya apa? Kalau sampai ada apa-apa, Tuhan dulu yang kena duluan. Amin ibu-ibu semua. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu semua ada dalam perencanaannya Tuhan. Itu semua ada dalam seizinnya Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita. Kesaksian ibu-ibu yang terakhir, saya juga sama secara usaha mengalami kesulitan sepanjang tahun 2020. Dan 2021 ini juga belum ada tanda-tanda akan membaik. Ya, situasi masih tetap tidak kondusif ibu-ibu semua. Tapi saya belajar satu hal ini. Usaha yang saya bangun, suami saya yang mengelolanya, itu bukan karena kekuatan kami. Tapi itu adalah bagian dari ceritanya Tuhan. Restoran ini miliknya Tuhan. Usaha ini adalah miliknya Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi dalam restoran ini adalah dalam tanggung jawabnya Tuhan juga. Waktu itu sempat kami berpikir udah kita tutup aja ya usaha ini. Lebih baik kita mengamankan diri, mengamankan aset daripada harus tetap buka dan kita harus nombok bayar karyawan. Tapi saya waktu doa, saya dengar sutradara saya bilang, kamu harus tetap buka. Orang-orang pegawai kamu itu dipercayakan oleh aku kepadamu. Kamu harus tetap bayar gaji mereka. Wah ibu-ibu, padahal penjualan tuh sangat-sangat jelek sekali. Jadi apa yang terjadi ya kami harus nombok. Tiap bulan nombok, buka tabungan, buka simpanan, semua dibuka, dicairkan semua. Tapi ibu-ibu, masuk di Januari 2021 ini saya melihat, wow Tuhan tuh baik sekali. Ya, kami tetap terpelihara ibu-ibu. Ya, perekonomian keluarga kami tetap terpelihara. Usaha kami tetap terpelihara. Walaupun belum kembali seperti semula. Tapi ada aja Tuhan lakukan pertolongan demi pertolongan. Disitulah saya melihat, sungguh benar hidup saya bukan cerita tentang Tuhan. Hari ini juga saya bercerita bahwa kalau usaha ini masih tetap ada, kalau karyawan-karyawan tetap terpelihara dengan baik, anak-anak saya bisa tetap bersekolah. Ibu-ibu juga mungkin melihat porsi badan saya juga agak sedikit membesar. Karena ini semua kebaikan Tuhan. Karena ini semua kesetiaan Tuhan. Jadi hari ini kita sudah belajar 3 hal yang penting ya ibu-ibu ya. Yang pertama, ingat supaya ibu-ibu bisa pulih dari keputusasaan. Pertama apa? Ingatlah bahwa hidup saya bukan cerita tentang saya.
tapi cerita tentang Tuhan. Jangan merasa kesusahan sendiri. Ayo datang sama Tuhan. Ayo dengar-dengaran suara Tuhan. Jangan merasa engkau yang menjadi aktor utamanya. Engkau yang harus jadi superhero-nya. Ayo teriak sama Tuhan. Dialah superhero kita. Teriak, Yesus tolong saya. Yesus mampukan saya. Saya percaya dia superhero kita dan dia sanggup menolong ibu-ibu semua. Yang kedua, ayo belajar dewasa. Belajar untuk menerima kata tidak. Sebagai bagian dari perjalanan kita menjadi wanita-wanita yang dewasa. Dan yang ketiga, ibu-ibu percayalah, dia menyertai kita. Dalam keadaan apapun, ibu-ibu tidak pernah dibiarkan sendiri. Karena itu Tuhan katakan, janganlah takut, janganlah gemetar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan belajar ibu-ibu untuk percaya bahwa Tuhan itu setia. Bukan karena ada tanda-tanda yang hebat. Tapi kita harus percaya pada firman-Nya. Firman-Nya, mungkin ibu-ibu gak merasa, mana sih buktinya Tuhan ada bersama saya? Kok gak kerasa ya? Nah ibu-ibu, ayo, ini adalah tahun pendewasaan. Jangan ikut Tuhan karena kerasa, tapi karena percaya pada firman Tuhan. Pegang Ulangan 31 ini. Waktu ibu-ibu merasa kesepian, merasa putus asa, pegang. Oh, Tuhan sudah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatiku, bahwa dia berjalan menyertai aku, bahwa dia berjalan di depanku. Ayo belajar memperkatakan firman Tuhan. Saya berdoa ibu-ibu semua, di tahun 2021 ini kau boleh pulih, kau boleh bangkit dari keputusasaanmu, dan kau boleh melihat kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar untuk kami bangkit dari keputusasaan kami. Ada hal-hal yang tidak kami inginkan dan kami harapkan mungkin terjadi justru sebaliknya di tahun-tahun yang sudah berlalu. Dan pada hari ini kami sudah dengar firman-Mu, kami mau bangkit. Kami percaya hidup kami bukan tentang kami, tapi hidup kami ialah tentang Tuhan. Aktor utamanya adalah Tuhan. Tuhan yang paling menonjol dalam cerita hidup kami. Kami percaya Engkau akan tunjukkan pada kami kehebatanmu, kedahsyatanmu, karena Engkau jagoan kami ya Tuhan. Kami wanita-wanita Tuhan memuja Engkau sebagai jagoan kami. Dan kami percaya Tuhan 2021 ini Engkau jagoan kami ya Tuhan. Engkau akan mempertunjukkan kehebatanmu, kesetiaanmu, kasih setiamu dalam hidup kami. Bapak Mbak berdoa hari ini biarlah setiap anak-anakmu yang mengalami keputusasaan boleh dibangkitkan oleh kuasa firman-Mu. Mereka yang saat ini sedang berbeban berat boleh menerima kelegaan daripada Tuhan. Aku berdoa biarlah kasih karunia Tuhan memampukan setiap ibu-ibu di tempat ini untuk boleh menjadi istri-istri yang sanggup menolong suaminya, untuk boleh menjadi seorang ibu yang sungguh berhikmat dan diberikan kesabaran ekstra untuk menghadapi setiap anak-anaknya. Berkati setiap perekonomian dari setiap anak-anakmu, berkati kesehatannya, dijauhkan dari segala sakit penyakit yang saat ini sedang terjadi di dunia ini, dan hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bersama-sama dengan semua ibu-ibu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menerima dan percaya Tuhan beserta dengan Engkau. Sama-sama ibu-ibu katakan amin. Tetap semangat ibu-ibu semua. Salam dari saya dan Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita Bethel Indonesia, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada hari ini, saya mengundang ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri sebelum kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengangkat tangan kita dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada kita sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai ibu-ibu sekalian, dimanapun ibu-ibu berada hari ini, dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, amin.